어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Lucia Priani dari semester 3 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, Kota Lubuk Linggau. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kajian tentang apa sih yang kita harapkan di dunia ini. Dunia kehidupan yang semu dan sementara seharusnya tidak menjadikan kita lupa akan akhirat yang bersifat kekal, teman-teman. Menurut Ustadz Hadi Hidayat, kehidupan dunia yang bersifat sementara seharusnya tidak mengalahkan kehidupan akhirat yang bersifat kekal. Pada di akhir zaman ini, teman-teman, banyak sekali manusia yang berlomba-lomba mengistimewakan dunia daripada akhirat. Padahal kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan tidak dibawa mati. Harta yang kita cari sebanyak-banyaknya itu tidak akan kita bawa mati ya, maupun gelar, pejabatan, karena pada dasarnya kita orang yang meninggal nanti akan disebut almarhum dan almarhumah. Jadi untuk apa kita semua harus berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini? Mengistimewakan kehidupan dunia akan menghilangkan kita dengan kehidupan akhirat, akan melupakan kita dengan kehidupan akhirat. Kita hanya terfokus pada kehidupan dunia, kita hanya menjadikan dunia seakan-akan dunia itu surga. Padahal kehidupan dunia itu hanyalah surga yang sementara. Dan pada akhirnya kita semua akan mati tidak membawa apa-apa selain amal kita masing-masing. Perbedaan status sosial di kehidupan masyarakat kita ini seakan sekarang itu menjadi perlombaan untuk kehidupan dunia ya. Banyak orang yang berlomba-lomba mencari gelar, mencari jabatan, hingga lupa menunaikan perintahnya, kewajibannya, beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alangkah baiknya kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai orang muslim, harus mengedepankan terlebih dahulu kewajiban kita agar kita semuanya bisa membawa amal untuk di akhirat kelak. Status sosial yang sering dibangga-banggakan masyarakat adalah jabatan, kemudian ada gelar, yang mana itu semua terkadang diagung-agungkan ya, dan bisa menjadi kesombongan kita semuanya yang bersifat membuat orang iri, dengki, dan itu semua hanyalah sifat syaitan, teman-teman. Dan juga di kehidupan sekarang ini banyak sekali ya dari kita semua yang menyandangkan di antara miskin dan kaya, dan banyak lagi yang punya jabatan, yang biasa-biasa aja, yang pengangguran mungkin ya. Nah, itu semua terkadang membuat kita lalai akan kehidupan akhirat yang kekal. Karena pada dasarnya teman-teman jangan lupa, kalau kita meninggal dunia, kita tidak membawa harta yang ada di dunia. Dan juga ketika kita meninggal, tidak ada sebutan lain, tidak ada gelar lain tapi selain almarhum dan almarhumah. Apa mungkin seorang pejabat, misalnya presiden deh, atau pejabat tinggi ya, yang mempunyai gelar yang tinggi, yang punya jabatan tinggi, terus kemudian dia meninggal, apakah
dia akan disebut lain atau disebut apa itu al-maun atau apa nama lainnya ya? Kan tidak, karena semua yang meninggal akan disebut almarhum dan almarhumah. Jadi teman-teman sekalian, mengejar dunia itu boleh, tapi tidak boleh melupakan akhirat kita juga. Dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, pastinya kita akan berlomba-lomba untuk kehidupan dunia ya, baik dari pendidikan. Pendidikan itu penting sekali teman-teman, tapi tidak boleh sampai melalaikan kita semuanya untuk kehidupan akhirat yang kekal. Jangan sampai kita semua ini yang berbondong-bondong sampai mencari ilmu sampai ke negeri Cina yang katanya itu, tapi kita lupa menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, dan itu semua akan menjadi sia-sia ilmunya teman-teman. Karena pada dasarnya kalau kita hanya mengajar dunia, seakan semua itu menjadi ambisi kita. Kita tidak ada keterpuasan, tidak ada rasa bersyukur atas apa yang sudah diberi sama Allah ya. Yang mana misalnya kalau kita memfokuskan diri kita kepada dunia itu, kita biasanya kayak kalau misalnya kerja gajian, terus lumayan nih gajinya bulan ini, beli sesuatu atau beli motor, kemudian dilihat teman punya kendaraan mobil, jadi kita pengen juga punya mobil. Jadi ambisi kita itu terlalu tinggi teman-teman untuk kehidupan dunia, sampai kita lupa. Terkadang kita itu mengejar dunia, bekerja itu sampai lama ya, sampai malam, terkadang lembur, tapi tidak mengerjakan kewajiban kita sebagai umat muslim, dan itu akan menjadikan kita semuanya tidak ada keterpuasan. Kita akan terus merasa tidak cukup dengan apa yang sudah ditakdirkan untuk kita. Kita akan merasa kayak ini enggak ada kayak kita harus punya yang lebih dari hari ini yang kita punya. Kita tidak pernah bersyukur. Jadi teman-teman semuanya, alangkah baiknya apa yang kita dapat hari ini kita harus lebih bersyukur. Itu semuanya hanyalah titipan dari Allah, karena pada akhirnya ketika kita meninggal dunia, itu semua tidak akan kita bawa. Seistimewa apapun rumah yang kita punya, kemudian kendaraan, mungkin fasilitas-fasilitas yang kita punya di dunia, ketika kita meninggal dunia, kita hanyalah di bawah tanah. Dan kita tidak membawa apapun itu kecuali kain kafan dan juga amal ibadah kita. Jadi alangkah baiknya teman-teman semuanya, kita semua ini seiring dengan menjalankan kehidupan dunia, kita juga harus mengedepankan kehidupan akhirat. Tidak boleh sampai lalai akan kewajiban kita semuanya, supaya itu semua bisa menjadi amal jariah kita ketika meninggal dunia nanti. Oke teman-teman, Ustadz Adi Hidayat juga pernah berpesan, berlomba-lombalah kita semua dalam mengejar akhirat, karena itu semua adalah kehidupan yang pasti. Percuma kita berlomba-lomba mengejar dunia, tetapi pada akhirnya kita semua akan kembali lagi ke sama rata ya. Walaupun kita di dunia kaya rata, tapi di akhirat nanti kita semua itu sama rata. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang punya jabatan, tidak ada yang punya gelar. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, jika kamu ingin mengejar dunia, alangkah lebih baiknya kamu juga mengedepankan ibadah kamu, kewajiban kamu. Karena pada dasarnya syukur itu dirasakan dari hati, nikmat itu dirasakan dari hati. Apapun yang kita jalani, jika kita bersyukur, semuanya akan baik-baik saja. Jika kita mempunyai ambisi yang setinggi langit, itu tidak menjamin kita semuanya masuk surga ya. Dan tidak menjamin juga kalau kita di akhirat itu akan membawa mobil.
nggak mungkin kan, karena di kehidupan akhirat itu kita semua tidak ada yang dibawa. Walaupun di dunia kita punya fasilitas pesawat terbang, mobil, mungkin yang paling kecil sepeda deh, tapi di sana nggak ada, kita semua sama rata. Jadi teman-teman sekalian, jika kamu mengedepankan dunia, so jangan lagi, mari kita ubah mindset kita harus seimbang. Oke, jadi seimbangnya itu walaupun kita mengejar kehidupan dunia, tapi kita tidak juga lupa akan kehidupan akhirat kita. Walaupun kita ambisi kita harus tinggi, kita harus kayak apa ya? Misalnya kita harus punya ini mindset, tahun ini punya ini, tapi kita tidak jangan sampai kita lalai ya. Kayak misalnya kita berambisi, kita bermindset bulan depan saya harus punya mobil, tapi qadarullah kita tidak sampai karena tabungan kita tidak sampai. Jangan pernah berkecil hati karena takdir Allah itu maha baik. Mungkin saja jika kita bersyukur, jika kita berpasrahkan diri ini kepada Allah, insya Allah yang terbaik itu akan datang. Jangan pernah selalu mengharapkan apa yang ada di dunia ini, termasuk mengharapkan manusia. Oke teman-teman, tadi pembahasan kita tentang kehidupan dunia. Jadi Lucy mengingetin nih sama kamu semuanya, jangan pernah berharap, jangan mengharapkan sesuatu yang berlebihan di dunia ini, karena dunia itu sifatnya semu dan sementara. Dan juga akhirat itu yang pasti itu hanya kehidupan akhirat. Jangan sekali-sekali kamu mengharapkan kehidupan dunia yang istimewa yang bakal kamu bawa ke akhirat, karena itu semua tidak ada artinya, karena kita semua akan kembali sama rata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya mengenai apa yang kita harapkan di dunia ini. Semoga bisa menjadi motivasi buat kita semuanya. Saya Lucy Apriani, mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Kepada Allah mari sama-sama kita memohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.